Sindroma Faktrel. Sudah pernah dengar belum? Nah, kalau belum, kita bahas ya. Halo, ketemu lagi sama saya Dr. Robin, spesialis bedah anak. Jadi, pada beberapa bayi yang terlahir itu memiliki kelainan cacat bawaan. Nah, kata sindrom itu dalam bahasa medis artinya adalah sekumpulan sakit yang mungkin diderita oleh satu pasien. Nah, jadi sakitnya itu bisa banyak, ada beberapa, tapi diderita oleh satu aja. Jadi satu pasien menderita beberapa sakit gitu. Sedangkan Faktrel ini adalah sebuah singkatan. Nah, kita akan bahas satu persatu dari singkatan dari Faktrel. V yang pertama adalah vertebral defect. Ini adalah kelainan dari pembentukan tulang, bisa seluruh tubuh. Contohnya tulang dari tulang belakang, tidak terbentuknya tulang rusuk, atau bagian sakrum, bagian bawah, atau tulang ekor tidak ada, sehingga besok besarnya bisa mengganggu untuk BAB-nya tidak bagus, sering konstipasi, atau defekasinya terganggu. Atau juga pembentukan tulang yang tidak sesuai anatomi, bisa bengkok, spina bifida, atau dan lainnya. Setelah V adalah huruf A. A itu adalah singkatan dari anal atresia. Nah, ini bisa banyak macamnya. Intinya adalah kelainan dari lubang anus, bisa terbentuk, tidak terbentuk sama sekali alias buntu, atau terbentuk dengan bentuk tidak di lokasi yang normal, bisa kecil, besar, atau nyambung yang kita sebut dengan fistel, bisa nyambung ke lubang pipis atau nyambung ke lubang vagina pada perempuan. Lah, ini biasanya akan mengganggu sejak hari pertama kehidupan. Anaknya sulit BAB mekonium sehingga muntah, kembung, dan sampai dengan penurunan kesadaran karena terlambat penanganan. Ini adalah huruf C atau singkatan dari cardiac anomaly. Jadi ini kondisi di mana bayi terlahir dengan kelainan jantung. Banyak macamnya, bisa atrial septal, VSD, tetralogy of Fallot. Intinya ada sakit atau penyakit kelainan pada anatomi dan fungsi pada jantung si bayi. Selanjutnya adalah tracheoesophageal fistula atau atresia esofagus. Jadi esofagus itu adalah kerongkongan, di mana kelongkongan ini tujuannya adalah untuk menelan air liur, minum, atau menelan makanan. Nah, bayi dengan kelainan pada atresia ini menyebabkan dia tidak bisa makan minum dengan baik. Jadi beberapa hari setelah lahir dia sering muntah. 1, 2, 3 jam pertama kehidupan bayinya itu sudah mulai drowning atau keluar air liur berlebih dari bibirnya. Harusnya tidak ada, tapi bayi ini sudah mulai keluar air liur karena dia tidak bisa menelan air liurnya. Lalu selanjutnya adalah renal anomali. Nah, ini pasien atau bayi terlahir dengan kelainan dari ginjalnya. Bisa terbentuk salah satu, atau tidak terbentuk ginjal, atau bentuk ginjalnya menyatu, atau ada fungsi kelainan dari saluran urogenital, dari ginjal, ureter, vesika urinary sampai ureternya. Nah, semoga kalau menemukan di sini dari USG, misalkan dilakukan USG oleh dokter kandungan, terlihat ginjalnya bengkak, ureternya hidronefrosis, atau bisa dilihat dengan polyhydramnion, misalkan hasil cairan dari waktu hamil itu cairan amnionnya kurang, atau poligohidranion atau berlebih. Nah, itu harus waspada karena bisa jadi ada suatu kelainan-kelainan yang diderita pada proses embriologi di janin. Nah, yang terakhir adalah limb abnormality. Jadi dari tangan, kaki, atau bentuk tubuh dari ekstremitas atas atau bawah ada bentuk yang tidak normal, bisa berlebih, kurang, tidak terbentuk dengan sempurna, atau memang ada cacat dari anggota tubuh gerak lain. Nah, jadi faktor itu adalah sindrom dari beberapa penyakit, tidak selalu semua dimiliki oleh bayi. Tapi jika bayinya memiliki hampir beberapa lebih dari 2 sakitnya, berarti kemungkinan untuk selamat akan susah, tapi tetap bisa ditangani dengan beberapa operasi atau beberapa tahap operasi ya. Semoga membantu. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan.